Berikutnya kami persilahkan juru bicara dari fraksi Partai Gerindra, Saudara Haji Muhammad Nizar Zahro SH, nomor anggota A374. Bersiap-siap Saudara Erma Suryani Rani, juru bicara dari fraksi Partai Demokrat setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 beserta nota keuangannya. Disampaikan oleh Muhammad Nizar Zahro, nomor anggota A374. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI. Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan, serta hadirin yang kami muliakan. Di hari yang penuh berkah ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk menunaikan tugas konstitusional sebagai anggota DPR dalam keadaan sehat. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi rahmat dalam menjalankan tugas mengemban amanah rakyat. Hadirin yang kami hormati, seminggu yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, telah menyampaikan pidato kenegaraannya sekaligus nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2017. Penyampaian pidato itu merupakan kesempatan yang kedua kalinya bagi beliau selama masa pemerintahannya. Melalui pidato yang disampaikan tanggal 16 Agustus 2016 tersebut, pemerintah telah menjabarkan sasaran dan asumsi ekonomi makro yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2017, sekaligus sebagai basis perhitungan berbagai besaran RAPBN tahun 2017. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Gerindra sependapat dengan pemerintah bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Karena itu sesuai dengan harapan pemerintah, APBN ke depan perlu disusun secara realistis, sehingga mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Meskipun demikian, tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya pemerintah di atas, fraksi Partai Gerindra menilai bahwa RUU APBN 2017 dan pokok-pokok nota keuangan masih jauh dari harapan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan nasional. Niat baik pemerintah untuk melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan masih terkendala oleh minimnya ruang fiskal. Sebab keterbatasan ruang fiskal tahun depan agaknya masih akan terus berlanjut karena tidak tercapainya target perolehan pendapatan negara yang telah ditetapkan. Hal ini berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana target pendapatan telah direvisi berulang kali, namun tidak juga bisa dicapai. Berdasarkan kondisi 2 tahun sebelumnya yang tidak ada kepastian dalam perencanaan keuangan, kami mengkhawatirkan anggaran yang sudah disahkan tidak bisa dilaksanakan karena dananya tidak tersedia. Hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan asumsi makro dalam RAPBN tahun 2017, telah ditetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 sampai dengan 5,9%, inflasi 3 sampai 5%, nilai tukar rupiah dipatok 13.650 rupiah sampai dengan 13.900 rupiah per dolar US, dan SBN 5 sampai 5,5%. Harga minyak mentah Indonesia 45 US per barel, lifting minyak 780.000 barel per hari. Mencermati secara seksama asumsi-asumsi makroekonomi 2017 yang telah disampaikan pemerintah tersebut, fraksi Gerindra berpendapat bahwa 1. Penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 sampai dengan 5,9% menurut hemat kami cenderung bersifat moderat.
Padahal seharusnya pemerintah harus lebih optimis, sebab sudah ada beberapa sentimen positif, seperti adanya kebijakan pengampunan pajak yang harusnya memberi stimulus terhadap perekonomian nasional. Selain itu, hadirnya tim ekonomi baru bagi reshuffle kabinet seyogyanya memberi nuansa optimis. Dalam konteks ini, barangkali bisa dimaklumi karena pemerintah masih trauma dengan pengalaman tahun-tahun berikutnya, di mana revisi target pertumbuhan tidak juga tercapai meskipun telah berulang kali direvisi. Sementara dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, nampaknya tidak akan mampu mengurangi jumlah orang miskin. Saat ini jumlah penduduk miskin sudah mencapai 28,51 juta, 28.510 juta orang atau sekitar 11,13%. 2. Penetapan inflasi 3,5% dalam era APBN tahun 2017 memunculkan kesan bahwa pemerintah nampaknya belum memiliki strategi jitu untuk menjenakkan inflasi agar lebih rendah dan bersaing dengan negara lain. Selama ini inflasi kita selalu lebih tinggi dibandingkan negara lain, sehingga menyebabkan daya saing dunia usaha lebih rendah. Penyebab tingginya inflasi antara lain karena kenaikan harga pangan dan biaya pendidikan. Keberhasilan dalam memacu pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa lebih tinggi jika diiringi dengan kemampuan mempertahankan laju inflasi yang lebih rendah, tingkat suku bunga yang rendah dan kompetitif, serta mengurangi tekanan dan fluktuasi nilai tukar rupiah. 3. Penetapan lifting minyak mentah 780.000 barel per hari telah menunjukkan kemunduran konsisten pengelolaan migas nasional. Jumlahnya berada pada kisaran tengah dari target lifting minyak yang ditetapkan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir Juni lalu. Jika dibandingkan dengan APBN perubahan 2016 yang sebesar 820.000 barel per hari, target lifting minyak tahun depan tersebut lebih rendah 4,5%, 4,9%. Dalam hal ini nampak sekali bahwa setiap tahun pemerintah semakin tidak mampu mencapai target lifting minyak. Hadirin yang kami hormati, dalam penyampaian pidato RAPBN 2017 dan nota keuangan Presiden Joko Widodo telah menyebutkan 3 kebijakan utama, yaitu kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan. Melalui kebijakan perpajakan, diharapkan dapat mendukung ruang gerak perekonomian selain sebagai sumber penerimaan yang dapat memberi insentif untuk stimulus perekonomian. Melalui kebijakan belanja diharapkan akan memberikan penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal. Melalui kebijakan pembiayaan diharapkan dapat memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko untuk menjaga defisit dan rasio utang. Berdasarkan pada 3 fokus kebijakan utama sebagaimana dikemukakan di atas, izinkanlah kami menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2017 dan strategi yang mendukungnya, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar 1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar 1.495,9 triliun. Dengan target penerimaan pajak yang begitu besar, menandakan kalau negara Indonesia kita saat ini sudah menjadi negara kapitalis. Karena salah satu ciri negara kapitalis adalah pilar utama penerimaan negara berasal dari pajak, terutama pajak penghasilan orang pribadi dan badan, pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, dengan penerimaan pajak yang terlalu tinggi di RAPBN 2017 akan membuat keraguan para pelaku usaha dalam melakukan ekspansi bisnis. Selain itu, kami menyayangkan pemerintah yang tidak mencantumkan perkiraan pendapatan negara yang berasal dari tax amnesty di APBN tahun 2017, sehingga tidak diketahui berapa potensi dana masuk berasal dari para pelanggar hukum pajak tersebut. 2. Belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar 2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.314 triliun, dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar 760 triliun. Kami menilai belum adanya perubahan fundamental terhadap RAPBN tahun 2017 dibandingkan APBN sebelumnya, karena selama postur APBN yang RP 2.070,5 triliun sebesar 60% hanya untuk anggaran rutin, maka sulit kiranya untuk bisa mewujudkan
keadilan ekonomi dalam konteks pluralisme. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan atas postur APBN agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 bahwa APBN ditetapkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika postur anggaran sulit dilakukan perubahan, solusinya tidak ada jalan lain kecuali memperbesar upaya peningkatan sumber pendapatan negara terakomodasi kebutuhan belanja rutin yang selama ini memang terkesan sulit untuk dihindarkan. Hadirin yang kami hormati, selain persoalan asumsi makroekonomi dan fokus kebijakan utama RAPBN tahun 2017, sebagaimana dikemukakan di atas, kami mencatat beberapa hal yang perlu dicermati. Antara lain pertama, dalam RAPBN tahun 2017, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar 332,8 triliun atau 2,41% dari produk domestik bruto. Defisit tersebut salah satunya akan ditutupi dengan hutang melalui penerbitan SBN sebesar 404,3 triliun sehingga akan semakin menambah beban hutang Indonesia menjadi 3.362,74 triliun. Dalam dokumen RAPBN 2017 menyebutkan, tahun depan pemerintah harus membayar bunga hutang 221,4 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2016 yang sebesar 191,2 triliun. Menumpuknya hutang ini akan berdampak pada menurunnya posisi tawar Indonesia dalam hubungan internasional. Selain itu, penumpukan hutang akan terus mengancam cadangan devisa yang saat ini tercatat 109,8 miliar dolar AS dan hanya bisa bertahan hingga 8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa itu memang meningkat, tapi peningkatan itu hanya karena ada penerbitan global bond pemerintah dan hasil lelang surat berharga Bank Indonesia yang sebenarnya juga adalah hutang. Kiranya perlu dipikirkan untuk penyusunan APBN tanpa harus menentukan defisit belanja karena hanya akan dijadikan peluang untuk menambah hutang. Kedua, kami mengapresiasi kebijakan pemerintah yang meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun anggaran 2017, lebih besar dari anggaran kementerian atau lembaga. Alokasi dana desa diharapkan terus meningkat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya, dengan banyaknya informasi tentang adanya dugaan penyelewengan dana desa, kiranya pemerintah bisa lebih meningkatkan dalam penyalurannya sehingga alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya. 3. Alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan yang sebesar 58,26 triliun diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Namun jumlah tersebut belum mencapai 5% dari total RAPBN sebesar 2.070,5 triliun. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN di luar gaji. Keempat, di tengah tuntutan pembangunan sumber daya manusia yang unggul menghadapi MEA, pemerintah justru menurunkan alokasi anggaran pendidikan dari 48,8 triliun APBN 2015 dan 43,6 triliun APBN 2016 menjadi hanya sebesar 39,8 triliun pada era APBN tahun 2017. Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian tahun 2017 hanya sebesar 23,9 triliun yang direncanakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Alokasi ini menurun dibandingkan misalnya APBN 2016 yang sudah mencapai 27,63 triliun. Kecilnya anggaran pertanian tersebut memberikan gambaran bahwa sektor pertanian sepertinya belum menjadi prioritas. Padahal jika dilihat struktur ekonomi negeri ini 41% total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. 6. Kebijakan belanja negara tahun 2017 secara umum antara lain diarahkan untuk meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, percepatan konektivitas nasional melalui percepatan sistem transportasi antar koneksi. Selanjutnya, salah satu target pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2017 adalah menurunkan tingkat pengangguran pada kisaran 5,3 sampai dengan 5,6%. Antara lain pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan banyak menyerap tenaga kerja. Namun patut dicurigai bahwa penyerapan tenaga kerja lokal untuk pembangunan infrastruktur hanya merupakan utopia belaka. Pembangunan infrastruktur dikhawatirkan malah hanya akan menyerap tenaga kerja dari luar khususnya Cina, membawa tenaga kerja dari negara asalnya sendiri.
Salah satunya alasannya karena tenaga kerja lokal dianggap tidak bersertifikasi, sementara Cina selalu mengutamakan tenaga kerja bersertifikasi. Jika tren penggunaan tenaga kerja asing di proyek-proyek infrastruktur ini terus berlangsung, maka target pemerintah untuk mengurangi pengangguran pada kisaran 5,3 sampai dengan 5,6% hanya menjadi mimpi belaka. Hadirin yang terhormat, demikian pandangan fraksi Partai Gerindra terhadap RAPBN tahun anggaran 2017. Atas perhatian saudara pimpinan, saudara Menteri Keuangan, rekan-rekan anggota DPR RI, serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 Agustus 2016. Pimpinan fraksi Partai Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Haji Ahmad Muzani ditandatangani, Insinyur Farid Jamil Francis MMA Sekretaris ditandatangani.